Smart Learning membentuk generasi inovatif untuk 5 tahun ke depan. Tahukah kamu apa itu Smart Learning? Smart Learning merujuk pada pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk membantu anak-anak belajar dengan cara yang lebih efektif dan menyenangkan. Dalam pembelajaran cerdas, teknologi seperti komputer, tablet, dan aplikasi pendidikan digunakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan adaptif. Pembelajaran ini tidak hanya mengandalkan buku teks, tetapi juga melibatkan alat digital yang dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan belajar setiap anak. Mengapa Smart Learning penting untuk 5 tahun ke depan? Dalam 5 tahun ke depan, dunia akan semakin terhubung melalui teknologi. Oleh karena itu, pendidikan harus berkembang agar anak-anak siap menghadapi dunia yang terus berubah. Smart Learning membantu anak-anak untuk pertama, menguasai teknologi, yang dimana anak-anak akan terbiasa dengan alat-alat digital yang akan menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Yang kedua, belajar mandiri. Dengan menggunakan teknologi, anak-anak bisa belajar secara mandiri dan memilih topik yang menarik bagi mereka, meningkatkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis. Lanjut, yang ketiga, berpikir kreatif dan inovatif. Pembelajaran yang melibatkan teknologi dan metode baru akan mendorong anak-anak untuk berpikir kreatif, menemukan solusi baru, dan menjadi inovatif dalam menghadapi tantangan. Yang terakhir, beradaptasi dengan perubahan, yang dimana dunia yang terus berubah menuntut generasi mendatang untuk cepat beradaptasi dengan teknologi dan cara belajar yang baru. Smart Learning memberi mereka keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dan berkembang. Bagaimana Smart Learning membentuk generasi inovatif? Dalam Smart Learning berperan krusial dalam membentuk generasi inovatif melalui beberapa cara. Yang pertama, pembelajaran personalisasi, yang dimana Smart Learning memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi pelajaran dan metode pengajaran sesuai kebutuhan individu siswa. Ini memastikan setiap siswa mendapatkan dukungan yang tepat untuk berkembang secara optimal. Yang kedua, pengembangan keterampilan abad ke-21. Smart Learning menekankan pengembangan keterampilan penting seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Melalui proyek berbasis teknologi, simulasi, dan kolaborasi online, siswa dilatih untuk memecahkan masalah kompleks dan berinovasi. Yang ketiga, akses informasi yang lebih luas. Teknologi dalam Smart Learning membuka akses ke sumber belajar yang tak terbatas baik online maupun offline. Membentuk generasi inovatif, dengan Smart Learning, anak-anak tidak hanya diajarkan fakta dan informasi, tetapi juga diajak untuk berpikir lebih jauh, berimajinasi, dan menciptakan hal-hal baru. Pembelajaran inovatif melibatkan berbagai hal seperti pendidikan berbasis proyek. Anak-anak diajak untuk menyelesaikan proyek nyata, seperti membuat aplikasi sederhana atau merancang eksperimen sains. Kemudian, pembelajaran kolaboratif. Teknologi memungkinkan anak-anak untuk belajar bersama teman-temannya secara online, berkolaborasi dalam proyek, dan saling bertukar ide. Dan yang terakhir, pembelajaran dengan menggunakan virtual reality atau VR, yang dimana bisa digunakan untuk membawa anak-anak ke dalam dunia yang berbeda tanpa meninggalkan kelas. Ini dapat membantu meningkatkan daya ingat anak, meningkatkan partisipasi, meningkatkan keterampilan, dan membantu memahami konsep. Kak Alia, lihat deh, kalau menggunakan benda kelereng, dulu jadi lebih mudah menentukan berat boneka-boneka ini, Kak. Berat boneka astronot biru sama dengan 10 butir kelereng. Berat boneka roket sama dengan 8 butir kelereng. Berat boneka bumi sama dengan 6 butir kelereng. Kalau begitu, kamu bisa tidak menentukan boneka mana yang lebih berat dari boneka roket? Kalau seperti itu, yang lebih berat dari boneka roket adalah tetap boneka astronot biru, Kak, yang lebih berat. Loh, kenapa bisa begitu, Lu? Iya dong, Kak. Boneka roket kan beratnya sama dengan 8 butir kelereng. Boneka astronot biru beratnya sama dengan 10 butir kelereng.
Dan boneka bumi beratnya sama dengan 6 butir kelereng. Jika dibandingkan dengan 8 butir kelereng, 10 butir kelereng yang lebih banyak dong kak. Jadi boneka astronot biru lebih berat dari boneka roket. Wah, tepat sekali Lulu. Ingat ya, benda yang lebih berat bisa mengangkat lebih banyak benda. Dan benda yang lebih ringan hanya bisa mengangkat benda yang lebih sedikit. Kalau begitu kak, boneka bumi ini lebih ringan dari boneka roket ya? Kenapa begitu? Karena boneka bumi beratnya 6 kelereng, sedangkan boneka roket beratnya 8 kelereng. 6 lebih kecil dari 8 kak. Jadi boneka bumi lebih ringan dari boneka roket.